Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Ibu Suci. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kelas 11 tentang materi membangun kehidupan demokrasi sesuai UUD Negara Republik Indonesia tahun 45, yang mana ini adalah salah satu KD kedua di kelas 11, yang mana nantinya setelah mempelajari materi ini kalian akan memahami bahwa pentingnya kehidupan demokrasi, dan yang kedua adalah kalian akan memahami budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari baik keluarga, masyarakat, sekolah, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai demokrasi sesuai UUD 1945, ya. Yang pertama kita harus pahami dulu bahwa negara Indonesia ini kan mengikuti konsep sistem demokrasi, ya, khususnya demokrasi Pancasila. Mengingat bahwa setiap manusia yang ada di muka bumi ini diciptakan Tuhan dalam keadaan yang merdeka, ya, atau dalam keadaan yang bebas. Nah, kebebasan ini tentunya dibawa sejak lahir. Agar kebebasan seseorang itu tidak berbenturan dengan kebebasan orang lain, maka perlu kita kembangkan yang namanya sikap tanggung jawab. Kemudian di Indonesia ini juga mengatur bagaimana kehidupan demokrasi di dalam UUD 1945, di mana setiap kebebasan itu harus dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan, kemudian masyarakat, bangsa, negara, maupun terhadap diri sendiri, ya. Setiap warga negara, ya, baik secara perseorangan maupun organisasi, harus memegang teguh yang namanya tanggung jawab. Nah, karena setiap kebebasan itu harus memiliki yang namanya setiap kebebasan, setiap orang pun juga memiliki kewajiban, gitu ya. Paham? Jadi maksudnya selain kebebasan juga kita punya kewajiban. Kewajiban warga negara ini, ya, dikelompokkan pula menjadi kewajiban terhadap negara, kemudian kewajiban terhadap sesama manusia, kewajiban terhadap diri sendiri, serta juga kewajiban kepada Tuhan. Nah, sama halnya dengan demokrasi Pancasila di Indonesia, ya. Setiap kita warga negara dan organisasi politik ini memiliki tanggung jawab menciptakan kelancaran pelaksanaan demokrasi. Tentu saja sebagai warga negara baik perorangan maupun organisasi dituntut untuk waspada terhadap ancaman yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Maka penting banget kehidupan demokrasi ini kita laksanakan, kita wujudkan, karena yang pertama akan mewujudkan persamaan kedudukan di muka hukum. Ini ada di pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Ya. Kemudian akan mewujudkan partisipasi dalam pembuatan keputusan. Ya, sudah jelas lah, ya. Partisipasi kita warga negara dalam pembuatan keputusan. Kemudian yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Nah, karena dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tentunya pendapatan yang ada akan didistribusikan secara adil di seluruh wilayah negara. Kemudian yang keempat adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, ini sangat penting banget, ya. Kehidupan demokrasi ini akan mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian perilaku demokrasi tercermin dalam sikap yang pertama, sikap taat hukum. Yang kedua, mengutamakan musyawarah. Yang ketiga, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. Yang keempat, memilih pemimpin dengan cara demokratis. Yang kelima, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Nah, yang pertama itu taat hukum, ya. Nah, artinya dalam kehidupan di keluarga, ya, sekolah, masyarakat, dalam kehidupan berbangsa, ini taat hukum menjadi perilaku dan sikap kita, ya. Contohnya dalam kehidupan, di lingkungan keluarga, contoh nih, di lingkungan keluarga bisa pemilihan ketua panitia perkawinan. Nah, bisa, ya.
Contohnya perilaku demokrasi. Kemudian adanya nih mengutamakan musyawarah tadi ya, jadi pemilihan ketua panitia perkawinan, kemudian juga bisa dengan pemilihan ketua panitia khitanan anak. Siapa tuh? Kemudian yang ketiga pembagian bersih-bersih di rumah gitu ya. Itu mengutamakan musyawarah. Juga ada pembagiannya. Ya, dimusyawarahin dulu kalau dalam kehidupan di keluarga. Ya, kemudian kalau di lingkungan sekolah ada pemilihan ketua kelas, ya pemilihan ketua OSIS, benar nggak? Ada pembagian tugas piket dan ada juga pembagian ketua kelompok diskusi. Itu di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan masyarakat banyak lagi ya, nih memilih pemimpin dengan cara demokratis. Kalau di lingkungan masyarakat pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW, pemilihan ketua Karang Taruna, pemilihan kepala desa, ini juga dilakukan dengan cara yang demokratis. Kalau di lingkungan kehidupan berbangsa bernegara gimana caranya? Ya tentu pemilu ya, pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD dan lainnya, pemilihan gubernur juga, pemilihan bupati juga dilaksanakan dengan cara yang demokratis. Itu perilaku dan sikap kita ya dalam kehidupan demokrasi. Nah, yang ketiga adalah nilai-nilai demokrasi sesuai UUD 1945. Yang pertama adalah nilai-nilainya kebebasan menyatakan pendapat. Yang kedua, kebebasan berkelompok. Yang ketiga, kebebasan berpartisipasi. Keempat, kesetaraan gender. Yang kelima, kedaulatan rakyat. Yang keenam, rasa percaya diri. Dan yang keenam adalah kerjasama. Ini nilai-nilainya banyak lagi yang lainnya ya. Ya, kebebasan melanjutkan keturunan. Benar gak? Ada hubungannya dengan demokrasi. Nah, banyak lagi ya kebebasan yang lainnya. Oke, baik. Itu saja pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Kemudian yang 3 poin ini ya semoga dimengerti ya bahwa pentingnya kehidupan demokrasi itu untuk mewujudkan persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, pendapatan secara adil didistribusikan ke setiap daerah, kemudian kebebasan yang bertanggung jawab, kemudian budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari juga tadi sudah saya jelaskan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, dan nilai-nilai demokrasi sesuai UUD 1945 juga tadi sudah ada di slide ini ya. Betulnya banyak lagi nilai-nilai demokrasi sesuai UUD 1945, tapi dalam hal ini 7 poin ini aja sudah 7 poin ini sudah mewakili ya yang ada di dalam UUD 1945. Oke, baik, terima kasih, thank you for watching. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.